البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Pembahasan yang terakhir kita baca kemarin adalah seputar perintah untuk senantiasa bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah dan larangan bercerai-berai. Kita lanjutkan yang berikutnya, barakallahu fiikum. Setelah Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bahwasannya tabiat manusia itu pasti ada perselisihan. Jadi dimanapun antum berada, kita berada dimanapun, untuk lari dari perselisihan, lari dari permasalahan, itu tidak bisa. Yang bisa adalah menghadapi permasalahan. Paham ya? Karena kalau kita lari dari suatu tempat menuju tempat lain biar enggak ada masalah, biar enggak ada perselisihan, nanti pasti ada lagi. Pasti ada perselisihan, tidak cocok dengan si fulan atau si alam, tidak mau ada masalah. Masalah pasti ada. Cuman sekarang bagaimana caranya kita ini siap menghadapi masalah dan tidak bikin masalah gitu. Paham ya? Nah, tidak bikin masalah, tapi kalau datang masalah siap untuk menghadapi permasalahan. Tapi kalau lari dari permasalahan biar aman dan tidak ada permasalahan, itu enggak bisa. Nanti di sana ada masalah lagi yang lain gitu loh. Paham ya? Nah, karena apa? Tabiatul bashar wujudul ikhtilaf. Termasuk tabiat manusia itu pasti ada perselisihan, kata beliau. Kata Syekh Shalih Fauzan atsabahullah. Walakin makna hada, akan tapi makna ini, annahu idza hasala ikhtilafun aw tafarruqun yuhsan birruju' ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yaitu diarahkan untuk kembali kalau ada perselisihan, pertikaian, diarahkan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Simak ya. Wa yantahi niza', setelah itu selesai perselisihan. Wa yantahi ikhtilaf, selesai pula pertikaian. Hadza huwal haq, ini yang benar. Jadi perselisihan tetap ada terus itu loh. Paham ya? Naam. Wa laysa tahkimul Qur'an aw tahkimus sunnah muqtasiran ala mas'alatin niza' fil husumat bainan nas fil amwal. Dan tidaklah berhukum dengan Al-Quran atau berhukum dengan As-Sunnah itu terbatas dalam hal masalah apa? Perselisihan dalam masalah na'am barakallahu fikum yang terjadi antara manusia berupa harta saja. Jadi kan disebutkan kalau ada perselisihan kembali pada Al-Quran Sunnah. Kata beliau, hal ini tidak terbatas dalam hal apa? Dalam hal perselisihan harta saja tidak. Innamal khusumatil amwal, kata beliau, haitsu yusammuna al-hukm bima anzalallah. Yang mereka menamakan berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Anahul hukmu bainan nas fi amwalihim wa nizaatihim fi umurid dunya faqat. Nah, bukan maknanya bahwasanya berhukum dengan hukum Allah itu adalah berhukum atau menghukumi antara manusia pada harta-harta mereka, perselisihan mereka dalam masalah dunia saja, bukan itu. Bahkan masalah akhirat kembali pada Al-Quran Sunnah, bukan dalam hal dunia saja. Nah, la kata beliau bukan.
bal huwal hukmu bainahum fi kulli ikhtilafin wa kulli niza'in. Bahkan yang mananya berhukum dengan hukum Allah itu adalah menghukumi di antara mereka dalam hal apa? Setiap perselisihan, setiap pertikaian, baik dalam masalah dunia ataupun masalah akhirat. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Nah, dalam masalah agama pun kalau ada perselisihan kembalinya pada Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti itu. Kita lihat, wan niza'u fil aqidah asyaddu minan niza' fil amwal. Benar. Sedangkan perselisihan dalam masalah akidah, keyakinan itu lebih dahsyat daripada apa? Perselisihan dalam masalah harta. Iya kan? Perselisihan dalam masalah akidah, di sana ada akidah Murji'ah, akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, paham ya? Karramiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij. Banyak akidah berbeda-beda. Nah, itu bagaimana caranya biar satu dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Nah, kalau mereka tidak kembali, enggak bisa bersatu. Seperti itu. Kata beliau, wan niza'u fi umuril ibadat wa umuril halal wal haram asyad minan niza' fil khusumatil amwal. Dan perselisihan pertikaian dalam hal perkara-perkara ibadah dan perkara-perkara halal dan haram itu juga lebih besar, lebih dahsyat daripada perselisihan yang terjadi pada apa? Harta. Innamal khusumat fil amwal juz'un aw juz'iyatun minal ikhtilaf alladhi yajibu hasmuhu bi kitabillahi azza wa jalla. Masya Allah. Kata beliau, hanya saja perselisihan atau permusuhan dalam masalah harta itu baru bagian atau bagian kecil daripada perselisihan yang wajib untuk membawa dan mengembalikannya kepada Al-Qur'an. Was sahabatu kana yahsul bainahum ikhtilafun. Dahulu para sahabat bukan berarti enggak ada perselisihan. Para sahabat pun juga ada apa? Kata beliau di sini disimak. Naam, ikhtilafun, ada perselisihan. Padahal sahabat khairul qurun, sebaik-baik generasi. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi ada generasiku, itu generasi para sahabat. Kemudian setelah mereka, itu para tabi'in. Kemudian setelah mereka yaitu para atba'ut tabi'in. Itu, nah barakallahu fikum, 3 generasi ini ada. Generasi sahabat yang paling utama di sini aja, itu perselisihan ada. Perselisihan pun ada. Tapi kita lihat bedanya. Was sahabatu kana yasul bainahum ikhtilafun lakin nam sur'an ma yarji'un ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fayanta ikhtilafu masyaallah. Tapi walaupun ada perselisihan di antara para sahabat, mereka itu cepat, ini bedanya. Mereka cepat untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka selesailah perselisihan. Kalau zaman sekarang, kalau ada perselisihan, kenapa kok sulit sekali untuk selesai perselisihannya? Sulit sekali untuk kembali bersatu lagi, karena banyak di antara mereka yang sudah apa? Nah, barakallahu fikum kena syubhat sehingga mereka mengembalikan perselisihan bukan kepada Al-Qur'an Sunnah, tapi kembali pada hawa nafsu, logika, akal. Sulit kalau sudah seperti itu. Nah, tapi kalau para sahabat perselisihan terjadi, langsung mereka segera kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah. Berikutnya perhatikan baik-baik. Faqad hasala bainahum ikhtilafun ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam haula man alladhi tawalla amra. Min ba'dih, masyaallah. Dan sungguh telah terjadi di antara mereka perselisihan setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Nah, perselisihan seputar apa? Seputar siapa yang akan memegang kekuasaan, yang memegang urusan setelah Rasulullah meninggal. Paham ya? Nah, dikenal dengan al-khilafatun nubuwah, kepemimpinan 6 generasi Nabi. Itu Rasulullah SAW ketika meninggal dunia sempat khilaf di antara para sahabat siapa ini nanti. Tapi ternyata apa? Karena sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, nah barakallahu fiikum, mereka segera kembali. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lihat. Wa sur'an ma hasamu an-niza' wa raja'u wa wallahu Abu Bakar Siddiq, masyaallah. Dan mereka segera untuk mereka mengarahkan dan mengembalikan perselisihan tersebut
dan mereka kembali dan mereka menyerahkan urusannya kepada siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abi Quhafah, sahabiyun jalil. Nah, wanqadu lahu wa ata'ulah, mereka langsung tunduk kepadanya dan mentaati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wazala ikhtilaf, selesai perselisihan. Coba kalau mereka pengen jadi pemimpin semuanya, paham ya? Mereka ingin menjadikan pemimpin Umar misalkan, atau Utsman, atau Ali misalkan, nanti perselisihan akan tambah banyak. Tapi mereka sadar dan langsung mengembalikan itu semuanya, dan mereka segera apa? Na barakallahu fikum, berbaiat. Nah, kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan hilanglah perselisihan. Wan hasamatul furqah, dan akhirnya apa? Nah, perpecahan pun apa? Tertambal gitu. Nah, allati hasalat fi man yatawalla al-amr ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang sempat terjadi siapa yang akan memegang urusan atau kekuasaan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahum yahsul bainahum ikhtilafatun, maka mereka para sahabat terjadi antara mereka perselisihan, lakin akan tetapi yarjiuna ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka kembali ber-Al-Qur'an dan kembali bersunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma yadhhabul ikhtilaf fima bainahum, karena sudah kembali ber-Al-Qur'an dan kembali bersunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hilang pula apa? Perselisihan yang ada di antara mereka. Perselisihan yang terjadi di antara mereka pun hilang. Nah, selesai karena mereka kembali pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innar ruju'a ila kitabillahi yuzil al-ahqad wa yuzil al-adghan. Penting ini. Jadi kalau mau hilang rasa iri, dengki, dendam, ini kembali ke sini. Kalau kembali ke per individu, kembali ke logika, akal atau hawa nafsu, itu biasanya masih membekas, ada dendam, iri, paham ya, hasad. Nah, ini. Dan sesungguhnya kembali pada Al-Qur'an yuzil ahqad, akan menghilangkan dendam. Rasa dendam hilang. Wa yuzil adghan, dan juga akan menghilangkan barakallahu fikum merasa dendam dan iri. Ini mirip. Dendam dan iri mirip ya, rasa iri, dendam, hasad itu hilang. Kalau mau kembalikan pada apa? Al-Qur'an. Fala ahadun ya'taridu 'ala kitabillahi 'azza wa jalla. Karena enggak ada seorang pun yang mampu mengkritik melawan Al-Qur'an, enggak ada gitu loh. Kalau seandainya ada ya rusaknya. Al-Qur'an kok dilawan. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Sehingga kalau ada orang mengkritik melawan Al-Qur'an enggak bisa. Nah, enggak bisa barakallahu fiik ini. Enggak ada seorang pun yang tarik, tidak ada seorang pun yang mampu mengkritik, memprotes atas Al-Qur'anul Karim. Fa innaka 'indama taqul insan, perhatikan ini ya. Maka sesungguhnya engkau tatkala mengatakan kepada salah seorang, fa'al, kemarilah ila qaulil imam fulani, kemarilah engkau mengikuti ucapan si fulan, imam fulan, awil alim fulani, atau kepada si alim fulan, layak tarik, tidak tenang. Jadi kalau antum disuruh kembali kepada alim fulan, syekh fulan, ustaz fulan, itu tidak tenang. Tapi kalau kembali kepada Al-Qur'an tenang. Kembali kepada hadis tenang. Contohnya gini, antum disuruh untuk apa barakallahu fiik? Memelihara jenggot, manjakan jenggot. Siapa yang nyuruh? Syekh fulan, ustaz fulan, alim fulan. Mungkin saja antum mau tapi kurang tenang. Tapi kalau kita akan siapa yang nyuruh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis diperintahkan qasus syawarib wa akhul lihan, misalkan. Syukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkan, biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Tenang kita. Karena yang nyuruh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian contohnya, kalau ada gambar makhluk nyawa, ada kepalanya, hapus kepalanya. Kalau ada patung-patung, boneka-boneka, padamkan kepalanya. Siapa yang nyuruh? Ustaz fulan. Enggak tenang dia. Siapa yang nyuruh? Syekh fulan. Enggak tenang. Tapi kalau siapa yang nyuruh? Rasulullah SAW. Hadisnya ada, la tada' suratan illa qamastaha, wala qabran musyrifan illa sawaita.
Artinya apa? Rasulullah mengatakan waktu itu pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La tada' suratan illa tamassaha." Kamu jangan meninggalkan gambar makhluk bernyawa kecuali engkau menghapusnya. Yang dihapus yang mana? Badannya, tangannya, kakinya, kepalanya. Dijelaskan oleh riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Innamas surah hiya ar-ra's, fa idza quti'a ar-ra's fala surah." Gambar makhluk bernyawa itu kepalanya itu. Paham ya? Yang jadi larangan itu kepalanya itu. Kalau kepalanya sudah dipotong, diputus, dihilangkan, dipadamkan, maka tidak ada gambar lagi dilarang. Siapa yang nyuruh? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tenang kita sudah. Paham ya? Makanya beliau menyebutkan sini, kalau yang ngajak itu si fulan, imam fulan, alim fulan, layak panik enggak tenang. Tapi kalau yang ngajak Al-Qur'an, yang ngajak adalah sunnah, ya sami'na wa ata'na, enggak bisa apa-apa lagi. Paham maksudnya? Ini penting sekali ya. Nah, kita lihat lagi. Lakin law qultalahu. Akan tapi kalau kamu berkata kepada dia, ta'al ila kitabillah wa ila sunnati rasulih. Kemari kau. Kemari kamu. Kesinilah. Kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Dia mau bilang tidak mau? Enggak bisa. Anak enggak mau, anak enggak mau kembali kepada Al-Qur'an. Anak enggak mau kembali sunnah. Tambah rusak dia. Ini ajakan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau ajakan kembali kepada Al-Qur'an Sunnah, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Fa in kana fihi imanun fa huwa yaqtani' wa yarji'. Masyaallah. Kalau orang itu masih memiliki keimanan, dia akan kembali dan tenang. Ayo kembali kepada Al-Qur'an, siap katanya. Ayo kepada Sunnah, na'am. Tenang dia pikirannya, tenang hatinya. Karena kembalinya kepada wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan ya, agar kita tenang dalam beribadah, beramal, beraktivitas dalam hal ibadah dan semisalnya. Sandarannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan akal, bukan logika, bukan hawa nafsu. Akal, logika, hawa nafsu harus tunduk dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Qala Allah Ta'ala mengatakan, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Ini ayatnya nih, perhatikan ini ayatnya. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman ketika diseru, dipanggil untuk menuju kepada Allah dan Rasulnya, nah barakallahu fiikum, untuk menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dah itu aja. Enggak usah panjang lebar, banyak gaya, banyak acting, paham ya? Banyak tingkah, banyak alasan, enggak mau nerima. Kalau sudah dari Al-Sunnah, sami'na wa ata'na. Ini tadi. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka-mereka inilah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu kalau sudah ada dalil, qala Allah, qala Rasul, sami'na wa ata'na. Amalkan. Kalau belum mampu untuk mengamalkan, berdoa semoga Allah Taala memudahkan bagi kami untuk mengamalkannya. Paham ya? Jangan sampai antum menolak, wah cuman sunnah, wah cuman sunnah aja kok, wah cuman makruh, jangan gitu. Kita ini kan sunni salafi, mengaku meniti jejaknya para salaf. Paham ya? Para salaf itu kan nomor satu para sahabat. Paham ya? Yang mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan para sahabat itu kalau datang perintah enggak pernah nanya perintahnya ini wajib atau sunnah, enggak ada. Langsung dikerjakan, sami'na wa ta'na. Kalau datang larangan, enggak ada para sahabat nanya larangannya ini makruh atau haram, enggak ada. Tinggalkan langsung sama mereka. Walaupun setelah datang berikutnya dibukukan oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, kitab usul fikih, akhir dijabarkan ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang barakallahu fikum, yang haram. Disitulah kita harus bisa untuk apa? Mengkondisikannya. Kalau wajib kerjakan, sami'na wa ta'na. Kalau sunnah afdal dikerjakan, makruh afdal ditinggalkan, haram wajib tinggalkan. Selesai. Paham ya? Kalau mubah tergantung dengan niat dan tujuannya. Mafhum salah ya? Naam. Kita lihat. Hadza qaulul mu'minin. Inilah ucapan orang yang beriman. Ammal munafiqun. Penting ini. Adapun orang-orang munafik, orang-orang munafikun, ingkarul haq lahum ja'u mut'inin. Perhatikan ini. Adapun orang-orang munafik, apabila al-haq itu bersama mereka, barakallahu fi, langsung mereka datang dalam kondisi apa? Tunduk dan taat katanya.
tunduk dan patuh dan taat katanya. Kalau datangnya pada mereka. Jadi mereka lihat dulu, kira-kira al-haq bersama siapa ini. Nah, seperti itu. Wa in kana al-haq alaihim, tapi kalau kebenaran itu ternyata barakallahu justru memerangi mereka, hak alaihim maksudnya kebenaran itu memerangi mereka, tawallau, mereka berpaling, wa a'radu, dan mereka berbalik arah, kama dzakarallahu anhum, sebagaimana Allah Taala menyebutkan tentang mereka. Antum saksikan peperangan-peperangan yang Rasulullah lakukan bersama para sahabat, orang-orang munafikun juga ikut di sana. Paham ya? Nah, walaupun mereka berangkat bareng-bareng, tapi seringnya mereka bikin ulah di tengah perjalanan atau mereka pulang lagi. Itu seringnya. Nah, tidak bikin tenang. Nah, mereka cuma mudabdabin, bimbang, tidak ada kejelasan di situ. Bikin oner, bikin rusak. Nah, karena orang-orang munafik menampakkan apa? Menampakkan zahirnya saja, batinnya itu benci terhadap kaum muslimin, terhadap kaum mukminin. Nah, terhadap apa? Al-haq. Fala yas'al mu'minin an yabqau 'ala ikhtilafihim fi jami'il ikhtilafat. Maka tidak dibenarkan bagi orang mukminin, tidak dibenarkan bagi orang-orang yang beriman untuk tetap di atas perselisihan mereka, bersemua perselisihan. Harus mau mengembalikan. Perhatikan ini ya, harus mau mengembalikan kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis yang sering kita dengar, ikhtilafu ummati rahmah, itu hadisnya lemah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Perselisihan umatku adalah kasih sayang, itu lemah hadisnya. Orang berselisih kok kasih sayang bagaimana? Coba antum lihat, kalau orang lagi berselisih, si fulan dengan si alan berselisih, mereka kira-kira akrab enggak? Enggak akrab. Bertemu pun enggak salam, disapa pun enggak jawab, bertemu di tengah jalan balik arah. Itu. Mana rahmatnya? Mana kasih sayangnya? Hadis yang lemah ya, jangan dipakai hadisnya. Perselisihan itu bahkan apa kata kemarin? Adab. Perselisihan itu adab. Iya kan, biasanya akrab jadi enggak akrab. Biasanya ketemunya apa salam jadi enggak salam. Adab kan? Jadi hadisnya lemah ingatkan ya. Ikhtilafu ummati rahmah, haditsun dha'ifun la yuhtaju bih. Paham ya? Ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah kasih sayang, itu hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Na'am barakallahu fiik. La fil usul wala fil furu'. Jangan sampai orang yang beriman membiarkan perselisihan terus dalam masalah apa? Na'am barakallahu fiik, usul masalah inti, wala fil furu', tidak pula dalam masalah cabang. Maksudnya bagaimana? Berupaya untuk mengembalikan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kulluha tuhsam bil kitab was-sunnah. Semuanya diarahkan, dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selesai. Jadi enggak usah banyak gaya ini masalah usul, masalah furu'. Kalau itu perselisihan mau bersatu, mau diselesaikan, ya dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Allahu musta'an. Kita lihat lagi, wa idza lam yatabayyan ad-dalil ma'adil mustahidin. Kalau seandainya belum nampak dalilnya bersama salah satu ahli ijtihad, wa sara la murajjah li qauli adhim 'ala al-akhar. Kemudian sampai disimak ya. Nah, barakallahu fik, tidak ada yang menguatkan, tidak ada yang bisa menguatkan untuk salah satu pendapat mereka atas yang lainnya. Jadi di hadapan para ahli ijtihad itu enggak nampak dalilnya, sehingga tidak ada sesuatu yang menguatkan pendapat mereka. Fa fi hadhil halah, maka pada keadaan seperti ini, la yungkar 'ala man akhadha biqauli imam muayyan. Yang seperti ini tidak bisa diingkari. Paham ya? Orang yang mengambil ucapan seorang imam tertentu karena posisinya dalilnya samar, belum jelas. Paham ya? Nah, tapi apa? Tapi bukan berarti dibiarkan, nanti jelaskan sini. Wa min thamma, dan dari sanalah qala ulama, berkata ulama, la inkara fi masail ijtihad. Ini tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihad. Tapi ingat ya, ini ketika apa? Ketika belum nampak dalilnya. Tapi kalau sudah nampak dalil di hadapannya, idza dhahara dalil batulan ijtihad. Paham ya? Kalau dalil nampak jelas nas, itu sudah dikatakan apa? Ijtihadnya batal gitu. Anak beristihad, isbal itu enggak haram. Padahal dalilnya nas gitu loh. Dalilnya nas, dalilnya jelas. Dari As-Sunnah jelas sekali. Dia beristihad, dia terima istihadnya. Layu kabar.
Paham ya? Nah, karena itu khilaf yang tidak dianggap kalau barakallahu fiik di hadapan dalil. Al-khilaf amad dalil khilafun la yuqadar. Jadi perselisihan di depan dalil, di hadapan dalil, itu perselisihan yang dianggap kalau dalilnya jelas. Paham ya? Dalilnya jelas. Tapi kalau dalilnya samar masih ada kemungkinan ini dan itu nanti ada tempat istihad gitu. Paham ya? Kita lihat sini. Al-masail allati lam yadhhar ad-dalil, ya kan? Yaitu permasalahan-permasalahan yang belum nampak dalilnya. Nah, fiha dalam permasalahan tersebut ma'ah di tarfain, bersama salah satu dua, barakallahu fikum, dua pendapat atau dua orang yang lagi barakallahu fikum berselisih. Jadi belum nampak. Kalau yang seperti itu enggak bisa diingkari. Nah, nanti di sana ada khilaf dan khilaf tanawwu'. Khilaf tanawwu' itu khilaf yang perselisihan mau enggak mau ya kita harus toleransi itu. Karena dua-duanya punya dalil. Ana sebutkan contoh yang satu saja karena bukan ini pembahasannya. Ya seperti apa? Khilaf seputar bacaan doa istiftah. Ada yang pakai Allah Akbar kabira, ada yang pakai Allahumma ba'id baini. Dua-duanya sahih. Kalau dua-duanya sahih, tafadhal milih yang mana, tidak ada larangan. Paham ya? Sehingga sangat banyak antum jumpai artikel para ulama terkadang menyebutkan al-amr wasi', perkaranya bebas. Itu menunjukkan yang ini boleh, yang ini juga boleh. Itu namanya khilaf tanawwu' namanya ya. Nah, perselisihan yang situ kita boleh toleran. Nah, tapi kalau perselisihan yang mau enggak mau harus salah satunya batil. Yang salah satunya hak, ambil yang hak, tinggalkan yang batil. Paham ya? Seperti itu. Tapi enggak ada paksaan. Cuma menyampaikan aja. Yang hak ini batil. Antum mengikuti hak tafadhol itu yang sahih. Kalau antum tetap di atas kebatilan, urusan antum selesai. Enggak ada paksaan, enggak usah maksa. Paham ya? Nah, untuk toleran bagaimana? Kalau seperti ini untuk toleran. Untuk toleran hanya khilaf tanawwu', Paham ya? Ada khilaf yang namanya khilaf tadad, khilaf yang berseberangan tadi itu, mau enggak mau harus menguatkan ini batil, ini sahih, ini kuat, ini marjuh. Paham ya? Itu harus jelaskan saja. Enggak maksa. Paham ya? Sudah kita lewati berkali-kali dalam hal tersebut. Nah, tapi kalau khilafnya tanawwu', kita harus lapang dada di situ. Kita lihat sini. Di sini pembahasannya bukan itu ya, pembahasan yang kitab usul. Ini sekedar menjelaskan ini masalah istihad tadi. Nanti ada pengingkaran itu dalam artian bagaimana kalau dalilnya enggak nampak. Tapi kalau dalil nampak jelas di hadapannya nas qala Allah qala Rasul, itu hampir-hampir enggak dianggap lagi sudah istihadnya. Karena apa? Dalil muqaddam. Paham ya? Di sana itu kan Al-Qur'an was sunnah, kemudian apa? Ijma', kemudian qiyas yang sahih. Itu kan dalilnya hujjah itu. Adapun istihad itu terjadi karena apa? Tersamarnya dalil itu. Samar dalilnya enggak jelas sehingga wah ini kok enggak jelas. Ana beristihad seperti ini. Itu enggak sembarang orang, ahlu istihad ada sendiri. Syarat-syarat beristihad ada sendiri. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kalau antum baca di akhir kitab Al-Usul min ilmi usul. Al-Usul min ilmi usus, min ilmi usul. Di situ dijelaskan apa barakallahu fiik, naam syarat-syarat orang itu istihad. Nah, barakallahu fiik syarat-syarat orang-orang itu beristihad. Sebutkan semuanya. Nah, tidak sembarang orang. Nah, kalau ada orang beristihad padahal dia bukan ahli istihad, enggak terima istihadnya. Nah, seperti itu. Kemudian jelaskan juga khilaf yang mu'tabar itu khilaf yang apa? Khilaf yang terjadi karena dalilnya samar. Adapun khilaf dalilnya jelas, gamblang, bukan hanya puluhan ratusan dalil. Paham ya? Kok dia mengatakan ini khilaf, ini khilaf. Khilafnya la yu'tabar, enggak dianggap. Karena apa? Karena ada dalil yang nas yang terang-terangan di hadapannya. Nah, kita lihat di sini. Ayo dikit lagi. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaihi, "Wa nahana an nakuna kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku." Dan Allah Taala melarang kita semuanya, disimak bagian atas itu matannya itu. Dan Allah Taala melarang kita semuanya untuk menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, orang-orang yang berselisih sebelum kita akhirnya mereka binasa. Sebabnya kenapa sih mereka binasa? Karena mereka menyelisih nabi-nabi mereka. Innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masalihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Hanya saja orang-orang sebelum kalian binasa sebabnya karena mereka menyelisih nabi-nabi mereka dan banyak bertanya. Paham ya? Dijelaskan kalau Allah banyak bertanya dia. Seperti kisahnya Bani Israil. Suruhnya beli sapi malah ngayal dia. Sapi yang mana? Yang ini loh, warnanya apa? Paham ya? Akhirnya apa? Akhirnya sebutkan dalam ayat apa? Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir enggak kerjakan mereka. Banyak tanya dari itu. Nah, barakallahu fi seperti itu. Nah,
Jadi sebutan sini bahwasanya apa? Karena mereka berselisih enggak mau kembali, halaku, binasa mereka. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaihi. Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlaka man kana qablakum kasrat masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sebabnya karena banyak bertanya dan mereka menyelisih nabi-nabi mereka. Seperti itu. Lihat bawah itu qala Syekh Shalal Fauzan atabahullah lamma baqau an ikhtilafihim, tatkala mereka berada terus senantiasa berada di atas perselisihan mereka, halaku wa tanaharu, mereka pun binasa dan saling baku hantam, saling menyembelih, saling bunuh membunuh. Tanaharu itu saling baku hantam, bunuh membunuh, saling menyembelih. Ini saling istilahnya berkelahi gitulah, ribut. Nah, fima bainahum, ya kan? Saling terjadi keributan di antara mereka, wa taqatalu, dan mereka pun saling apa? Saling perang. Allahul musta'an. Hadza sya'nu ahli ikhtilaf. Inilah keadaan apa? Keadaan orang-orang yang berselisih. Tapi ada perselisihan yang tidak akan ada selesainya. Sampai salah satunya tegak di atas barakallahu fikum, perkara tersebut. Yaitu apa? Perselisihan antara tauhid dan syirik. Itu enggak akan selesai sampai hari kiamat. Terus ada kesyirikan, tauhid tetap menghantamnya. Seperti itu. Begitu pula as-sunnah dan al-bid'ah. Dipermisalkan bagaikan apa kemarin? Kazait wal ma', seperti minyak dan air, enggak pernah bersatu. Paham ya? Pengennya antum jadikan satu itu tetap pisah sendiri. Minyak sendiri, air sendiri. Kita lihat sini. Amma sya'nu ahli istima' fa huwa al-quwwah wa zawal haqq min qulubihim, masyaallah. Adapun keadaan orang yang bersatu ya. Nah, itu keadaannya kuat dan hilang kedengkian, hilang dendam dari hati-hati mereka. Karena persatuan itu sangat kuat, barakallahu fiik. Dipermisalkan orang mukmin dengan mukmin yang lainnya, itu bagaikan apa? Bangunan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu wa shabbaka baina asabi'i. Orang mukmin dan mukmin yang lain itu bagaikan bangunan. Sebagiannya saling menguatkan sebagian yang lainnya. Kemudian beliau merapatkan antara jari-jarinya begini. Dipermisalkan bagaikan apa? Namkal miknasah, sapu lidi. Sapu lidi itu kalau antum pakai untuk nyapu cuma sapu lidi, 2 lidi gini, itu enggak akan terangkat sampahnya, sulit, berat. Tapi kalau berlidi-lidi, jadikan sapu, banyak lidi, antum untuk nyapu, walaupun sebesar atau sampahnya hilang. Nah, maksudnya kekuatan ada di situ ketika bersatu. Nah, kita lihat ini lagi nih, ayatnya sambungannya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sekali lagi tidak, dan demi Rabbmu, tidak mungkin, dan demi Rabbmu tidak mungkin mereka beriman, enggak mau beriman mereka itu. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai penengah, sebagai penentu hukum terhadap perselisihan yang ada di antara mereka. Kemudian setelah itu mereka tidak menjumpai di diri mereka rasa keberatan untuk menerima. Itu baru bisa. Tapi kalau selama mereka masih tidak tenang, atau mereka masih barakallahu fikum dendam atau iri, itu enggak akan apa? Tidak akan beriman mereka. Nah, mimma qadai, terhadap apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka apa? Sampai mereka mau berserah diri dengan penyerahan yang apa? Yang benar. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya mereka tetap tidak akan bersatu dan tidak akan beriman. Nah, sampai mereka menjadikan Rasulullah itu sebagai hukum, sebagai hukum atau sebagai barakallahu fikum, yang bisa memutuskan suatu hukum perselisihan di antara mereka. Kemudian setelah diputuskan itu apa? Mereka pun dengan catatan apa? Tenang mereka. Jadi kadang-kala diputuskan pun kalau mereka tenang enggak akan beriman, itu maksudnya. Paham ya? Dan itu terjadi berkali-kali ya. Orang Yahud, orang Nasara, orang Yahud, kisahnya barakallahu fikum, Abdullah bin Salam. Ya kan, Abdullah bin Salam, barakallahu fikum, waktu itu kan beliau termasuk pendetanya orang Yahud. Ya kan? Nah, ada seorang wanita Yahudiyah dan laki-laki Yahudi zina. Kemudian setelah itu datang ke Rasulullah untuk diminta dihukum dengan hukuman yang ada dalam agama Islam.
Ternyata hukumannya apa? Rajam. Akhirnya mereka bagaimana caranya biar enggak terajam? Ditanya, apa yang kalian jumpai di kitab kalian? Kata mereka, perhatikan. Kata mereka, di dalam kitab kami kalau orang zina itu mereka cuma dicoret-coret wajahnya kemudian dinaikkan di atas kendaraan, dikeliling di kampung. Kata mereka. Semakan itu. Akhirnya apa? Rasulullah SAW manggil apa? Nah, barakallahu fiikum, ternyata di situ ada Abdullah bin Salam. Haula kadzabu alaiki Rasulullah, mereka dusta ya Rasulullah. Bohong mereka Rasulullah. Rasulullah mengatakan, datangkan sini kitab kalian. Setelah didatangkan ada ayat rajam ternyata di kitab mereka. Ya. Nah, di Tauratnya itu ada ayat rajam. Paham ya? Ditutup sama jari jemari mereka, ini tutup ini. Paham ya? Nah, akhirnya disuruh ngangkat irfa' isba'ak. Angkat jari jemarinya. Setelah diangkat fa idza bihi ayat rajam. Ternyata ada ayat rajam di situ. Bayangkan, berarti kan mereka minta diputuskan dengan suatu hukum syariat oleh Rasulullah, tapi ternyata setelah dikasih keputusan enggak terima. Padahal di dalam kitab mereka pun juga rajam itu. Itu syahidnya. Wala yardan nas wala yanhi an-niza' illa ar-ruju' ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan atau wala yurdin nas. Nah, barakallahu fiikum, dan tidak akan bisa membuat manusia itu ridha dan tidak akan bisa menyelesaikan perselisihan kecuali kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka tidak akan ridha dan berupaya terus-menerus untuk apa? Merusak agama Islam baik dengan melalui cara dari dalam ataupun dari luar. Fala na barakallahu balan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridha kepada Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Itulah tujuan mereka. Kita mengikuti agama mereka baru mereka ridha. Kalau tidak, mereka tidak akan ridha dan terus untuk memerangi kaum muslimin. Nah, Allahu musta'an. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.